Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cigicu, asik. Tamu kita kali ini namanya Dandi. Dandi ini itu dia konten kreator Instagram sama TikTok ya. Tapi lebih banyak di Instagram. Nah, tapi kontennya ini 21 plus. Kalau lu mau nyari konten-konten ukti-ukti hijabers, ukti-ukti soleha, nggak ada. Jangan lu lihat Instagramnya dia. Tapi kalau lu mau nyari konten-konten cewek-cewek tobrut ada, banyak. Ya, banyak. Ini dia nih, Dandi. Astagfirullah katanya. Dandi, gimana? Lu asik nggak? Konten-konten kayak gitu asik nggak? Konten yang kayak gitu masih sampai sekarang. Asik nggak tapi ada asiknya ada enggak ya? Nggak asiknya di mana? Nggak asiknya sering berdiri lah ya itu gitu. Oh ya? asik jadi kenal teman-teman baru juga, terutama yang cewek-cewek kayak gitu, Cewek-cewek yang brutal. yang brutal gitu. Cuman nambah followersnya pasti yang di ceweknya, aku enggak. Aku dapat ababnya doang. Dapat apanya? Dapat hujatannya doang. Dapat hujatannya. Hujatannya sama apemnya? Enggak dong, enggak. Enggak ya. Lu udah lama, maksudnya konten lu tuh emang dari dulu kayak gitu apa? Dari dulu emang gitu. Cuman kalau dulu itu lebih ke ini, review. Nge-review apa? Review cewek. Oh ya? Jadi ceweknya cuman berdiri doang, terus tak review mulai dari outfit, warna kulitnya, sama anak ini tipe-tipe yang cewek bisa diajak kemana nih. Misal bisa diajak staycation atau cuman bisa diajak nongkrong tapi nggak bisa pulang malam, cuman gitu doang. Oh enggak, gua pikir lu nge-review sampai rasanya enggak. Enggak dong, enggak. Kalau itu enggak tahu aku ya. Enggak tahu. Dulu pertama kali lu jadi konten kreator tuh apa dulu nih? Lu katanya stand up comedy dulu. Dulu itu stand up comedian. 2022 aku masuk di stand up comedy Surabaya. Komunitas, masuk ya, komunitas. Di situ stand up, terus lihat senior ini kok ngonten. Ada beberapa senior yang udah jadi influencer gitu. Terus aku terpacu buat ngonten gitu. Dibantuin juga sama senior ngonten gitu. Terus abis itu jalan sampai 2023 akhirnya nemu algoritma yang di review cewek itu. Awal boom gitu. Terus tak lanjutin sampai akhirnya sekarang. Itu konten pertama lu apa? Maksudnya sebelum review cewek itu kontennya random apa? Banget. Apa aja? Random yang apa aja? Yang penting kocak, sketsa komedi. Jadi benar-benar dulu pure nggak ada ceweknya sama sekali. Jadi cuman komedi sebatas konten random doang. Gitu. Berarti sekarang lu ini dikenal sebagai Koko lah ya. Ya. Koko Surabaya pemelihara aneh-aneh. Koko beluk lah. Koko beluk. Iya. Apa itu? Sejenis hewan beruk ya. Bangsat. Koko beluk. Jadi memelihara ani-ani ya. Iya. Itu emang ani-ani enggak? Itu emang ani-ani semua itu. Beberapa ada yang aneh-aneh. Beberapa ada yang enggak, ya. Sisanya cuman teman biasa ketemu di kayak tempat dugem atau klub malam gitu. Konten. Tapi emang kenapa cewek-cewek yang di klub malam itu kenapa segitu semua ya? Kayak gitu. Rata-rata besarnya maksudnya? Enggak, maksudnya rata-rata besarnya kenapa segitu semua ya? Oh, besarnya. Apa memang konten lu tuh emang lu yang nyari, apa emang lu khususkan untuk yang sebesar-besar itu? Sebenarnya enggak ini sih, enggak terkhususkan untuk yang besar. Cuman kebetulan dapatnya adalah yang emang sebesar itu. Yeah. Gitu. Jadi enggak menentukan oh ini besar harus diajak konten. Enggak, semua yang menurutku ini bakal rame ini di Instagram gitu. Soalnya enggak ada yang gue lihat yang segede kue cucur gitu, segede pegangan wall climbing tuh enggak ada. Enggak kan wall climbing. Enggak, ya kan segini kan. Iya. Ya kan enggak ada wall climbing segini pegangannya enggak ada. Enggak ada. Rata-rata emang nemunya yang kayak gitu. Kalau yang kecil-kecil beberapa ada, cuman kenapa naiknya yang selalu yang sebesar itu. Iya, mungkin emang otak orang Indonesia ini, otak kita ini emang kotor semuanya. Omes. Otak-otak sebesar itu memang. Iya kan? Iya, otak-otak kita ini emang
seneng banget sama itu. sama yang gitu-gituan. Oh. Gue tuh ngikutin lu tuh waktu ngikutin lu pas konten-konten lu mulai kelihatan mulai seliuran nih orang siapa, gue bilang Koko Dandi orang tengil banget sih anjing ini, gue bilang kan ini orang tengil banget ya kan, muka jamet tapi ceweknya cantik-cantik, gue bilang ini siapa ini orang ya kan, gue perhatiin, kontennya begitu semua Bor, anjing gue bilang. Tapi kok persona Koko itu dapatnya justru dari Kak Dinar Candy. Oh itu baru maksudnya personanya tuh dapatnya tahun lalu. Jadi abis review cewek toh, itu kenceng. Terus Kak Dinar Candy tiba-tiba nongol di kolom komen. Ini Cindo ta gitu. Dia komen gitu. Tak react lah. Komennya tak stitch, tak react. Habis itu tak iyakan itu. Ya aku Cindo dan segala macam. Balas pakai video, tak upload di Reels. Nah, itu ngebum sampai berapa juta gitu. Nah, akhirnya persona Cindo sampai sekarang dipakai. Jadi Hitachi, hitam tapi Cina kan. Cina. Gitu. Cindo. buat cewek-cewek nih kalau yang mau nyari Cindo nih. Ani ready Surabaya ya. Ani ready lu. Apartemen aman semua, mobil segala macam selo sama Koko Dandi. Habis ini DM ku banyak, aku jongkok. Aku yang susah. Lu dari sekian banyak konten-konten sama cewek gitu, ada nggak yang pernah lu sikat? Aku ngonten tok tapi nggak berani. Enggak, maksudnya lu sikat, lu bersihin gitu, bukan disikat yang lain, jangan negatif. Lu sikat enggak kan lu udah bersih, harusnya yang perlu disikat aku ya, hitam gitu ya. Kalau maksudnya itu, ada nggak yang pernah nyangkut, pernah nempel gitu, ada nggak? Kalau nyangkut nempel sampai pacaran ya ibaratnya. Kalau sampai pacaran enggak. Cuman kalau sampai mana? Sampai depan kamar dong, enggak dong. Enggak. Astagfirullah. Sampai ini doang ya, jadi kontennya berkelanjutan doang gitu. Gitu doang. Jadi kalau yang sampai keterusan gitu enggak. Gue pikir keterusan sampai OnlyFans gitu enggak ya? Enggak dong, enggak, jangan. Nanti aku dicoret kakak sama orang tua. Itu ya. Orang tua lu, maksudnya sekarang kan konten lu udah begini nih. Ya kan agak-agak istilahnya ya begitulah konten. Ya kan. Keluarga lu gimana? Asik-asik aja enggak? Untuk keluarga aku asik-asik aja selama uangnya mengalir ya. Iya. Kalau uangnya tidak mengalir mungkin aku dimarahi. Asik-asik aja, cuman dikasih warning sama keluarga. Maksudnya jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan karena kamu berkutik di dunia malam. Pasti ada sisi buruknya, banyak sisi buruknya di sana. Jadi lebih ke jaga diri, jaga sikap, jangan sampai terjadi apa-apa gitu. Apalagi udah ibaratnya setengah perjalanan, jangan sampai dirusak dengan kelakuanku sendiri gitu. Dikasih warning itu toh. Iya benar. Tapi selama ini nggak ada yang berlebihan lah ya. Gak ada. Alhamdulillah gak ada. Soalnya aku lebih ke kalau di sosial media lebih ngontrol sih. Apa yang mungkin bahaya nggak tak upload gitu. Iyalah, memang harus dijaga juga. Tapi orang tua masih ada ya? Masih, dua-duanya masih ada. Bokap nggak sering nanya tuh nomor handphone? Orang tua aku udah cerai tuh. Oh iya. Orang tua aku udah cerai. Terus bokap lu nggak sering nanya tuh nomor telepon cewek yang nomor teleponnya berapa? Waduh, kalau itu ya enggak. Bisa bapakku tanya, ini jawabannya berapa? Tak suruh bayar sama aku dong. Enggak kalau itu. Bokap komunikasinya ada agak kurang. Yang nyokap yang sama nyokap. Berarti lu sering lebih dekat sama nyokap? Benar. Jadi nyokap yang sering ngingetin gitu toh. Iya. Orang tua kan takut juga anaknya kenapa-kenapa. Terus gimana juga ya kan? Takut masuk dalam lubang yang aneh-aneh gitu. Iya, walaupun udah aneh tapi jangan dalam banget lah katanya. Ini udah aneh nih lubang ini katanya nih. Kata nyokap ya kan? Tapi jangan masuk banget katanya. Iya. Oke. Lu udah berkeluarga belum? Belum. Alhamdulillah masih jomblo. Jadi makanya masih bebas lo ya? Masih. Makanya aku berani konten-konten kayak gitu.
Cuman pacar udah ada. Oh ya. Mm-mm. Nanti kalau seandainya lu berkeluarga, Mm-mm. konten-konten kayak gitu masih lu lanjutin apa enggak? Sepertinya masih. Berarti pacar lu lingkungannya gitu juga? Enggak. Enggak. Oh, pacarku bukan lingkungannya seperti itu, tapi dia lebih ke kerjanya di klub malam. Ya. Dia lead karaoke di salah satu klub di Surabaya. Jadi kayak bisa dibilang MC DJ gitu. Oh. Di salah satu klub di Surabaya. Ketemunya juga di waktu ada proyekan bareng gitu Iya, juga. jarang lah. Kalau gitu-gitu pasti jarang lo ketemu di masjid tuh jarang. Iya kan? Padahal aku pengennya yang ukti-ukti, soleha, taat agama gitu. Iya, emang cowok-cowok anjing tuh emang begitu. Hah? Ngonten apa segala macam cowok gede emang yang tobrut-tobrut ya kan. Tapi begitu ditanya tipe. Tapi faktanya cewekku nggak tahu bro. Tapi nggak sewall climbing juga kan? Kenapa? Nggak sewall climbing juga kan? Enggak sewal. Iya nggak, maksudnya emang cowok-cowok bajingan ini emang kayak gitu. Dia kalau misalnya ngonten apa segala macem deket, terus pasti sama cewek-cewek yang wadidaw, ya kan? Wah, suka cewek-cewek yang liar. Tapi begitu ditanya mau nikah sama cewek yang mana, nyarinya yang soleha. Udah pasti itu. Iya kan? Iya. Kalau dibuat istri kan jangka waktunya panjang. Iya benar. Itu harus soleha, taat agama, tahu agama begitu. Tapi kalau dikasihnya yang tobrut ya nggak apa-apa sih. mantap juga. Bisa cuci muka kan? Jadi berarti kalau lu tipe cewek lu tuh kayak mana? Itu yang nggak terlalu over soal body ya. Kalau tipe cewek nggak ada spesifikasi. Kalau ada yang mau sama aku syukur, kalau nggak ada ya aku paling nangis di pojokan gitu. Gak ada spesifikasi, cuman yang pengen ku adalah untuk kalau istri ya. Kalau untuk istri ya yang ini seiman gitu. Karena nyari yang seiman yang sefrekuensi itu susah sekali begitu. Kalau masalah body sih enggak. Cuman konten aja sih itu. Berarti udah sefrekuensi udah lah ini ya kan, sama-sama di dunia hiburan. Cuman masalahnya ini enggak seiman. Oh ya, ya nggak apa-apa kan, lu bisa pindah. Kok aku yang pindah? ya gak tahu sih. Lihat ke depannya. Ya. Kalau nggak lu yang pindah, dia yang pindah. Iya itu. Ya kan itu aja perkaranya. Sekarang kalian lu cinta nggak sama dia gitu kan? Saya cinta. Nah, kalau lu cinta, lebih besar mana cinta lu sama Tuhan lu? Sama Tuhan. Ya berarti lu nggak pindah. Ya kan? Berarti lu putus nih bentar lagi nih. Karena kalau lu lebih cinta sama Tuhan, lu nggak bakal nyari yang beda agama. Pasti lu nggak mau ninggalin. Tapi kalau misalnya lu lebih cinta sama perempuan itu ya pasti nggak apa-apa. Iya. Tapi kan masalah hati tidak bisa dibohongi, iya. Bang. Nah itu. Ya mungkin putus ya, gak tahu ya. Ya ke depan ya teman-teman ya. Enggak lah, itu bercanda, boleh kok, bebas kan, ada kan, boleh nikah beda agama itu bisa kok. Tapi jangan dilakukan ya sama teman-teman ya. Nikah beda agama itu beda dunia, beda alam tuh yang susah. Iya. Lu nikah sama Nyi Roro Kidul kan, aduh, sulit, ke laut aja ya kan. Pengalaman horor. Terus malam Jumat ke laut, malam Jumat ke laut. Makanya sajen ya. Makanya sajen, kembang gitu, dupa ya. Sama pentil. Astaga. Pentil motor. Oh ya. Bunga kantil ada. Nah, bunga kantil ada. Mentang-mentang kontennya begitu, otaknya segitu semua, malah pentil motor. Kalau di konten-konten lo itu ada nggak cewek-cewek yang tipe lu gitu, atau nggak yang lu senengin atau yang suka, mantep nih, yang paling mantep menurut lo? Ada. Justru yang tak suka itu body yang mungil. Iya. Iya, yang mungil, yang nggak terlalu nggak terlalu pulen. Jadi yang nggak sekecil itu ya, cuman tetap ada isinya tapi mungil, kayak anunya itu nonjol begitu. Anu tuh yang belah mana nih? Tekad. Tekadnya menonjol dan bulat. Iya. Iya kan? Dan bulat. Iya, tekad tuh harus bulat. Kalau tekad lu tuh nggak bentuknya peraturan ya, lu nggak punya tekad, belum punya tekad. Lu berarti lu masih bisa dikontrol, maksudnya masih bisa kemana-mana. Belum, tekad tuh harus bulat, nggak boleh enggak. Kalau sebesar itu bukannya nggak suka, cuman terlalu terlalu nabrak deh aku. Iya. Kalau
kalau misalnya aku gini, ini masih sisa banyak nih. Permukaan, aku cuma nyentuh permukaannya doang. Kayak mangkok ramen ya kan. Iya, sama aku ramen. Lu Isinya cuma megang bawahnya aja tuh. Iya. Mangkoknya nggak kepegang. Susah, harus pakai nampan gitu mah. Megang harus pakai nampan. Gitu, Bang. Nih sebentar nih, ada pertanyaan dari fans. Aduh. Dari Abdullah bin Abdul Mutakin. Assalamualaikum Ustaz. Bukan woi, salah nih, bukan. Bukan yang lain. Salah lu, Bar. Assalamualaikum Ustaz. Dari Kicul underscore 111 adau. Bang, mau nanya nih. Sekarang kan udah banyak endorsan. Mulai produk sampai tempat-tempat kebugaran pria. Asik. Lu terima semua atau ada yang lu pilih-pilih? Nah, lu endorsan lu nih kan, lu kan konten dewasa nih. Ya. Konten anu lah pokoknya. Pasti endorsan tuh nggak ada yang tasbih gitu, maksudnya tasbih dari keramik atau tasbih dari batu giok tuh jarang tuh, peci Madura nggak ada tuh kan. Nggak ada, kalau baju koko nggak ada kan. Nggak ada. Si rata-rata itulah minuman atau yang 21 ke atas lah. Benar. Sampai tempat-tempat pijet, ya kan? Yang endorse lu kayak gitu tuh. Iya. Tapi baju koko sempet sih. Sempet ada. Dulu di tahun lalu sih. Oh ya. Tulisan kali doang. Tulisannya red label nggak? Baju kokonya nggak? Enggak dong. Kok bisa buat baju koko tulisan red label? Johnny Walker katanya. Buat sempat baju koko juga, tapi cuma satu. Sisanya satu doang. Maksudnya cuma satu doang gitu. Itu yang kayak gitu lu terima semua, apa ada yang lu pilih-pilih? Yang spa ya? Iya, pokoknya yang minuman, spa segala macem. Kalau minuman nggak ada yang tak pilih-pilih, tapi kalau spa berhubung aku ada kontrak dengan salah satu brand di Surabaya, otomatis aku nggak bisa ambil. Gitu. Jadi aku harus tetap di situ. Brand ambassador lah ya. Iya, karena kontraknya itu 2 tahun, lumayan lama. Jadi aku selama 2 tahun nggak bisa kontrak sama lainnya, nggak bisa ambil brand lainnya gitu. Kalau yang ngubungin banyak. Si ngehe emang. Orang lain brand ambassador tuh produk, minuman segala macam, dia tempat pijat anjir. Brand ambassador itu dibayarnya pakai apa tuh? Lu bisa uang dong, pakai pijat. Enggak mungkin. Teman kalau pijat ya gratis. Oh ya? Enggak bercanda ya teman-teman. Enggak pakai uang, ada kontraknya, pakai uang. Enggak, maksudnya kalau lu pijat itu gratis berarti. Ya apa ya bilang ya. Sebenarnya iya ada fasilitas tersendiri untuk BE. Cuman nggak pernah tak pakai gitu. Karena aku kalau ngajak temen gratis nggak? Ikutlah gua lah. Kalau tak jual bisa. Maksudnya kan itu berupa voucher toh. Voucher. Berupa voucher. Jadi nanti voucher ini tak jual ke temenku yang hobinya begitu. Gitu. Ada masih banyak vouchernya? Banyak. 1 bulan itu aku dapat voucher 6 voucher. Itu gratis pijet selama 90 menit. Nah itu biasanya tak jual. 1 vouchernya itu 200.000 gitu. Jadi kalau 6, 2 kali 6 kelihatan udah. Itu pijet aja? Pijet. Iya apa ya? Pijet plus ya. Oh, mijetnya gini dia. Pakai tangan gini ya teman-teman. Mijetnya gini. Bang, vouchernya nih masih banyak nih Bang nih, Bang. Banyak. Voucher dia banyak. Pijetnya pakai. Nomor udah ada saya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Pokoknya tayangan ini jangan sampai bini gue tahu lah. Jadi dapatnya ada beberapa fasilitas kayak voucher gitu, nggak pernah tak pakai. Soalnya aku emang bener-bener cuman berani ngonten aja. Oh iya. Gak berani yang seperti itu. Ya itulah yang dibilang orang tua tadi, jangan terlalu dalam. Jangan terjelembab terlalu dalam. Karena sejatinya godaan wanita itu hal yang tidak bisa dihindari teman-teman. Yoi. Ya ampun. Berat bro. Yang penting harus kokoh lah. Kalau minuman tuh semua lu terima lah ya. Minuman semua tak terima. Terakhir itu punya kawa-kawa itu tak terima. Iya. Sejauh ini minuman apa aja tuh? Apa aja. Soalnya aku juga suntuk-suntuk gitu larinya ke tempat di Surabaya gitu-gitu.
Cuman sekarang udah ngurangin, capek. Ya. Lu kalau minum gitu dapat voucher juga nggak? Enggak dong, Nggak ya? tetap beli, Pak. Gua kira lu bakal dapat voucher juga. Enggak dong, beda. Kalau voucher khusus pijet, ada banyak voucher. Kalau mau beli voucher di aku aja ya teman-teman. Dia jualan. Jualan voucher. Minuman brand yang paling mahal yang pernah masuk ke lu? Kawa-kawa. Kawa-kawa. Iya. Kawa-kawa itu paling mahal. Iya. Ya kalau yang minuman ya, kalau yang lainnya selain minuman brand yang normal bukan 18 plus ada juga yang paling oke. Ada juga yang masuk. Apa itu? Ini aja apa? Inisial aja. Punya ini aja lah, J99 lah. Gitu. J99 corporationnya itu. Jadi perusahaan sama J99 itu. Lumayan. Banyak lah sekarang ya. Berarti dari konten-konten udah bisa menghidupi lah ya. Sangat bisa lah ya. Alhamdulillah sangat bisa. Ya seenggaknya bisa buat makan tiap hari itu. Sama kebutuhan lah. Kebutuhan keluarga, kebutuhanku sendiri gitu. Sama apa? Kan aku di Sidoarjo itu sewa kontrakan tuh. Jadi ada kontrakan di situ yang isinya teman-teman konten kreator semua. Jadi kayak ada beberapa fasilitas itu yang tak beliin kayak lighting, terus tempat dan segala macam studio itu tak buatin biar teman-teman ini naiknya bareng-bareng bikin konten. Kalau kamu mau konten ya ini pakein, kalau nggak mau ya wes tinggal di situ doang nggak apa-apa. Cuman kalau masalah makan ya urusan sendiri, aku gak ikut-ikut gitu. Orang besar nih. Salah satu ciri-ciri orang besar tuh kayak gitu. Amin ya Allah. Dia nggak bakal mau gede sendiri. Amin. Ya, dia tetap peduli sama teman-temannya, tetap peduli sama lingkungannya. Dia ngasih fasilitas, ngasih tempat buat teman-temannya biar supaya bisa kreatif. Nih orang besar. Ini salah satu orang besar walaupun kecil ya, tapi dia orang besar. Ya walaupun kecil ya. Aku kalau di bis duduk ya sering kedudukan aku. Nggak kelihatan dong. Lu sering nggak bayar dong? Ya. Enak lu sering nggak bayar. Kedudukan tiba-tiba ada aku. Gitu. Kedudukan aku. Ya gitu sering banget itu. Dibuang sama yang Ada yang mau nanya nggak nih? Ada yang penasaran sama tempat-tempat yang aneh-aneh? Mukanya muka ini semua nih. Enggak, ceritain basic dulu dari backgroundnya awalnya dari mana kok bisa jadi content creator. Dari background awalnya. Dia dulu ini guru silat. Ini jadi apa yang lagi flare lu jangan sering touring. Kok sering touring? Guru silat itu. Dia sering perguruan silat yang sering touring itu. Enggak ya, jangan bawa silat. Karena rumahku Jawa Timur ya. Karena jadi aku dulu itu stand up komedian. Stand up komedi. Sebelumnya apa? Sebelumnya jauh banget itu kerja. Yeah. Awal lulus sekolah aku pergi merantau di Bekasi. Jadi barista. Bertahan cuma 3 bulan ya. Karena tidak tahan dengan kehidupan Jabodetabek yang super mahal apalagi di Bekasi. Terus memutuskan pulang. Gak lama keterima juga jadi barista juga di Surabaya tapi. Wah, di Bekasi lu barista? 3 bulan doang bertahan. Karena gak kuat. Terus habis itu pulang dapat lagi barista tapi di Surabaya. Nah, setelah jadi barista di salah satu kafe di Surabaya, habis itu aku jadi vaporista. Itu lumayan lama juga di vaporista 1,5 tahun gitu. Vaporista itu apa coba? Mungkin ada yang nggak tahu. Jaga toko vape. Itu vaporista. Jaga toko vape. Itu namanya, kalau yang jaga itu namanya vaporista gitu. Habis dari situ di pertengahan menjaga toko vape itu aku ikut stand up di 2022. Karena kenapa aku ikut stand up? Aku waktu itu lagi galau, Bang. Diputusin? Iya, lagi galau diputusin. Sama cowok? Suntuk lah. Putusin sama cowok lu? Enggak, kok bisa aku boti? Enggak. Boti mana yang mau sama aku?
Enggak berarti sekarang nggak pilih-pilih, yang penting masuk, yang penting ikut ke lingkaran kami kata dia. Stop LGBT teman-teman. Sesat kamu ya. Jadi Terus, gitu. terus. Ikut stand up terus ngerasa kalau di stand up itu enak, belajar akhirnya dapet job lah di situ. Job kok mulai ada aja lah job. Rame itu udah mulai rame tuh job ya. Mulai ambil alhamdulillah mulai rame, memutuskan untuk berhenti bekerja dari Favorista. Nah, memutuskan untuk berhenti fokus stand up. Setelah itu fokus stand up kok tiba-tiba jobnya sepi lagi nih, cari kerja lagi nih aku gitu. Bisa cari kerja lagi, dapat di ini kurirnya apa kayak grill house itu loh, apa namanya, yang apa namanya, jasa grill tapi yang di rumah itu loh, Bawa narkoba. home gitu. service. Enggak dong, Oh, bukan inek, enggak. Enggak, aduh, home service. oh Home ya service kayak grill. kalau pindah-pindahan gitu atau gimana? Enggak, grill. Home service grill Oh, yang yang- kayak barbekyuan gitu loh. Oh, Nah, itu nganter-nganter di rumah gitu. Terus habis dari situ di percetakan. After dari percetakan, ngonten, fokus stand up, ngonten. Kira alhamdulillah 2023. Nah, itu. Nemu lah ya. Tapi tetap dengan apa namanya? Kalau lepas dengan teman-teman senior stand up di Surabaya dan Sidoarjo itu juga berperan penting di hidupku. Ada Gitu. andil lah mereka ya. Ada. Jadi nonton gimana baiknya dan segala macam gitu. Iya, komunitas itu memang penting. Kalau kita hidup di komunitas tuh insya Allah lah. Apalagi kalau komunitasnya emang berbasisnya di entertain nggak stand up ya. Iya. Gitu. Itu adalah salah satu, maksudnya selangkah lebih maju lah daripada komunitas-komunitas yang nggak jelas, komunitas apa gitu, kayak komunitas apa Yang jenisnya. suka-suka ribut, tiba-tiba ribut di jalan ya kan. Iya. Komunitas gitu tuh yang Daripada- teriak-teriakan, kalau nggak jalan rame-rame terus tiba-tiba ngajakin orang ribut gitu. Ya, itu jangan. Iya kan? Apalagi komunitas yang tok. Tang 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 tang. Ya itu. Sound horek lah, bilang aja ya sound horek. Tapi lu pernah dapat job Iya, dari Sound Horek? dapat job aku, Bang. Di Banyuwangi sound horek. Iya. Di mana? Banyuwangi. Ya maksudnya Banyuwangi di mananya? Di Genteng Banyuwangi. Buset deh. Itu gimana nggak rusak itu main di genteng? Iya kan? Lu main di lapangan aja itu udah rusak tuh rumah. Lu main di genteng dia. Enggak, itu nama daerah. Nama daerah. Nama daerah di salah satu Banyuwangi, namanya Genteng. Aku setelah bikin video roasting sound horek, terus dihubungi sama temenku, mau nggak job-joban ini, horekan, sound horek, berapa budgetnya? Segini. Aduh, gak bisa aku, ya apa segini. Oke, deal. Oh ya budal aku, tanpa memikirkan kemarin habis ngerosting sound horek, aku berangkat sampai di Banyuwangi. Masih aman-aman aja. Terus setelah cek sound, ngerasain langsung gimana, turun langsung lah gimana rasanya sound horek, bener-bener horek sampai ke dalam dada. Oh iya. Iya, bener-bener. Bikin sesak tuh. Kayak ditonjok dah dulu, kayak ditonjok. Bener, kayak ditonjok. Jadi ketika kalian berdiri ya di depan sound yang bener-bener horek itu ya teman-teman, dadamu akan merasakan sesak yang berlebih, mual berlebih ya, pusing berkepanjangan. Itu tandanya kalian vertigo ya. Jadi teman-teman bener-bener, karena aku gak biasa ya sesak. Iya. Soalnya angin itu kerasa, Pak. Gak cuman suara, angin juga dari soundnya itu kerasa, Pak. Jadi kayak sesak gitu. Gak tahan aku. 5 menit berdiri di situ gak tahan aku. Lu di situ suruh joget-joget? Gak disuruh joget, pakai tapi gitu pakai enggak? adalah ini, pakai kostum. Oh. Pakai kostum pahlawan gitu. Jadi kayak karnaval gitu modelannya. Pakai kostum pahlawan siapa lu waktu itu? Kostum adatnya dari Yogyakarta kalau nggak Oh, berarti kostum-kostum kerajaan dulu lah ya. Enggak, Raden Mas Hmm. gitu-gitu. Jadi pakai kostum itu lah, alhamdulillahnya aku nggak ditaruh di depannya sound horeknya pas, tapi di depan banget gitu. Itu pun masih kerasa. Masih dong. Yang di depan Cuman banget tuh sesek enggak di telinga.
Oh iya. Seseknya enggak di telinga yang benar-benar musik yang menurut kalau aku ya pribadi ya jangan jangan menjudge yang lainnya ya teman-teman ya. Kalau aku pribadi ada musik yang gak tahu ya karena aku bukan seleraku itu ya kayak gitu ya. Menurutku ya wis enggak bisa dinikmati, gak bisa dinikmati. Begitu. Nggak bisa nikmati itu ya. Jadi ya wis pengalaman sound horeg seperti itu sampai after dari Banyuwangi menurutku pengalaman sing ekstrim sih. Iya. Daripada wall climbing ya. Aku membunuh pelan-pelan dah. Tapi kan memang katanya bisa pendapatannya banyak loh dari situ loh. Banyak. Itu cek sound saja teman-teman. Per orang ditarikin 10.000. Mereka kemarin di Banyuwangi dapat 15 juta satu hari cuman cek sound satu hari. Cek sound doang. Itu pun gak sampai 12 jam. Cuman 4 jaman. Dari jam 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 4 jam. Dapat 15 juta. 15 juta panitia sinkronis loh cek sound. Contoh tuh sound horeg tuh panitia konser, panitia musik nih. Sound horeg cek sound doang. Dia minta 10.000 ke orang-orang dapat 15 juta anjing. IO apakah mau beralih ke sound horeg? Gak apa-apa, aku ada channel Brewok Audio. Masih bewok lagi. Bewok. Gila. Cek sound doang 15 juta loh. Cek sound doang 15 juta. Tampil udah berapa tuh ya? Itu mereka tuh kalau misalnya kan tampil tuh biasanya diundang. Tampil tuh biasanya diundang kan. Kalau kayak di Jawa Barat itu di Cikampek tuh gue lupa apa namanya. Bukan sound horeg tapi sama. Cuman ya lebih kecil. Versinya lebih kecil tapi anjing juga suaranya. Apa gue lupa. Jadi kalau misalnya ada hitanan, apa anak juragan hitanan atau apa segala macam tuh, nanti naik itu tuh dia kayak mereka tuh yang dia digendong nih di sini. Dia naik apa burung-burung gede gitu. Burung-burung gede. Oh, kayak berarti kayak sejenis Reak Ponorogo gitu. Iya, tapi mereka digendong tuh di atas, mereka naik nanti si itu tuh yang bawa, orang-orang ini yang bawa. Nah, di belakangnya itu sound horeg. Iya, kalau sekarang disebutnya sound horeg tapi dia nggak lebih besar lah dan nggak pernah juga. Tapi itu emang gede banget soundnya, panjang lah sama nanti ada pokoknya bawanya pakai pickup itu. Iya, Pakai pickup. Terus jalan tuh. Nah, itu segitu aja itu. Wah, gila, gua nggak pernah berani deket-deket gua. Kalau anak gua nonton ya gua dari jauh udah dari sini aja. Sakit. Jadi benar-benar berisik kan? Iya, apalagi sound horeg. Dan itu gak cuman satu gitu. yang jadi ada berjajar habis dari misal kampung ini soalnya segede truk loh. Terus ada belakangnya lagi kampung lain segede truk lagi. Terus belakangnya lagi ada segede truk lagi gitu. Jadi kayak pawai dia. Bayangin kalau ada 15 sound horeg di depanmu. Pingsan gak kamu? Itu kalau ada yang sakit tuh anjing gua mati aja lah. Dan itu faktanya teman-teman sebelum rame-rame dilarang itu bisa terus loh. Dia nggak tahu waktu, bisa terus. Meskipun jam 10, jam 11 diterusin pawai gitu. Sebelum adanya larangan ya. Sekarang udah ada larangan jam 10 harus stop dari kepolisian ya wes stop gitu. Dulu selanjut bahkan sampai ada yang jam 7. Pawai dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi itu ada. Gak usah disebut daerah pasti kalian tahu sendiri ya. Gitu. Emang niat ganggu kayaknya ya. Emang niat ganggu kayaknya. Emang astagfirullahaladzim. Lihat pawai tapi dia ganggu. Dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Iya. Ada juga gitu. Itu ngapain mereka itu begadang nyabu, narkoba itu kayaknya itu. Enggak mungkin enggak, tolonglah. BNN periksain lah yang sono-sono itu periksain aja lah. Coba tes urin. Minimal rehab lah mereka. Ya kan? Lu kemarin main film. Alhamdulillah. Udah berapa film yang lo bintangi? Ini mau 2. Oh, yang kemarin film apa? Menjelang Maghrib 2. Menjelang Maghrib 2. Lu jadi apa? Jadi Maghrib? Enggak, jadi jadi menjelangnya aku aku jadi warga kampung, cuman ini tok kok, apa namanya? Kayak cameo gitulah. Ya. Cameo gitu. Cuman berapa scene? 3 kalau enggak salah. 3 scene doang. 3 scene 50 juta itu. Itu jadi warga kampungnya di situ menjelang Maghrib 2.
nanti tanggal 30 September 30 Agustus ini Badai Isa. gala enggak Oh, 30 Agustus gala premier kirain gitu. film keduanya Badai Isa kan ini menjelang maghrib itu Badai Isa. Soalnya ini Sekawan Limo 2 Oh, lumayan. ya. Tapi perannya lebih banyak lah ya daripada yang kemarin. Alhamdulillah perannya lumayan lebih banyak ini. Si itu kan siapa? Bayuska. Bayu Skak. Dia oke juga tuh karirnya dia ya, dari konten kreator juga kan ya. YouTube nulis filmnya, bikin film rata-rata film dia tuh insya Allah nggak ada yang nggak laku. Film dia rata-rata meledak semua, bagus semua filmnya, mantep. Bayu Skak. Salut. Bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa semua tuh. Bahasa film-film yang dibuat Mas Bayu rata-rata bahasa Jawa semua. Iya. Bahkan yang terbaru ini yang UFO kan bahasa Madura. Iya. Lokal, bahasa lokal. Tapi ada tetap campurannya Indonesianya. Gitu. Pakai translate bahasa Arab di bawahnya atau Enggak, gimana? terlalu berlebihan. Terlalu muter itu, pakai bahasa ini Thailand. Oh, makin loh. Kapan syuting nanti? Bulan depan yang Sekawan Limo 2 itu. September. Bulan depan syuting. Sama siapa aja? Yang Sekawan 51 main lagi. Kalau yang Maksudnya- udah keluar ya, kalau yang udah keluar yang boleh disepil itu ada yang baru ada Mas Joshua Suherman. Oh, Joshua Suherman. Kalau yang lama-lama masih tetap dengan Mas Firza Falaza, Dono Pradana, Indra Pramujito, terus ada Cak Kartolo lah nggak salah. Cak Kartolo. Saya kenal tuh Cak Kartolo. Itu. Pernah Jadi kerja bareng. yang lama-lama masih ada, yang baru juga ada. Sama ini. Oh ya nggak boleh disepil, tapi nggak boleh. Ya, Belum jangan, keluar jangan, deh, Jangan. Kalau yang nggak boleh, jangan. Yang boleh aja. Yang ini aja. Biar orang biar surprise. Pokoknya yang baru itu ada Mas Joshua Joshua Suherman. Dia masih diusir nggak? Dulu film dia itu diusir nggak sih dia? Bukan diusir ya? Oh yang anak-anak itu. Dia nyari emaknya ya apa sih? Iya. Diusir kan dia ya? Joshua. Aku jadi kaya itu tuh. Iya, pokoknya yang dulu lah yang dia kecil itu. Iya. Joshua. Ada yang mau nanya lain nggak nih? Kalau nggak gua nanya dari fans nih. Ada rencana berkarir dan menetap di Jakarta nggak? Kenapa? Lu punya rencana untuk berkarir dan menetap di Jakarta nggak? Rencana sih ada. Cuman masalahnya adalah mungkin masih kaget dengan culture Jakarta ya. Tapi kan lu pernah ke Bekasi. Lu kan Iya pernah sih. tinggal di Bekasi. Bekasi sama sering ke Jakarta juga. Tapi emang beda sih kulturnya. Kultur Jakarta sama Bekasi itu beda kan. Soalnya kan dia dunianya kan beda. Bekasi sama Jakarta itu. Iya, heeh. Bekasi lebih ini ya. Kita kesana kan harus naik UFO. Barbar gak sih? Enggak, kita harus kesana harus naik UFO. UFO. Anu banget ya. Gue 4 tahun Luar gue tinggal. planet banget ya. Gue 4 tahun gue tinggal di Bekasi. Oh, abangnya di Bekasi. Dulu pernah. Oh, dulu. Panas ya. Enggak, biasa aja. Oh. Setahun udah, kalau udah tahun kedua lu biasa aja. Oh. Bekasi panas. Emang enggak. Orang gua naik motor tuh. Gua ini udah hitam nih, lo bayangin. Gua lupa pakai sarung tangan. Hitam nih kan. Begitu gua sampai kosan, si anjing tangannya gua yang ini lebih hitam, lo bayangin. Ini aja udah hitam. Lu gimana ini lebih hitam lagi? Wah, bangsat, gua bilang ngeri banget. Bekasi itu makanya kalau ada kalau Awe bilang tuh stand up comedian Bekasi tuh, kalau dia bilang tuh, lu dari Bekasi lu tinggal nambah 7.000 naik ojek nyampe ke neraka. Sedekat itu Bekasi sama neraka gitu. Sebenarnya sama kayak Surabaya panasnya. Surabaya kalau lagi panas sepanas itu memang. Sampai berapa ya? Oh, kemarin paling tinggi kalau nggak salah 34 atau berapa gitu. 34. 34 kalau paling tinggi. Setauku segitu ya. Belum lah, berarti enggak apa-apa, masih aman tuh. Belum demam itu. Kalau udah 38 baru bisa lah kasih paracetamol. Ah ya benar, itu belum demam. Gitu. Ada keinginan untuk menetap di Jakarta ada, cuman masih nunggu dulu. Pengenku adalah planning ke depan itu berkeliling kota sih, Bang. Iya. Keliling kota itu maksudnya kayak misal aku di Jogja, aku pengen nginep 1 bulan di situ. Oh, Next kota mana lagi? Pengen nginep 1 bulan. nginep konten di situ. Nyari Cuman- cewek tobrut yang buat konten ya kan? Iya dong. Iya. Ya, kan konten lu kayak gitu. Ya, tahu.
nyari tobrut baru ya, biar gak seputaran Surabaya saja ya. Jadi pengenku adalah proyekanku seperti itu, pengen ngerasain kota-kota lain sama nambah teman-teman baru lah begitu. Jadi ada lah ya, bisa lah ya. Tapi kok lu kalau misalnya mau konten tuh cewek-cewek yang kayak gitu-gitu tuh biasanya datang sendiri apa lu cari sih? Ada yang beberapa kayak DM menawarkan diri, ayo konten bareng gitu. Ada juga yang aku yang DM, ayo kak kapan-kapan konten bareng gitu. Itu juga ada. Jadi nggak cuman aku tok yang ngebet, ayo kita konten kak dan segala macam. Beberapa ada juga yang namarin gitu. Ada juga yang ketemu di lokasi, misal satu project bareng, terus iseng bikin konten, udah gitu tok. Biasanya Itu. kalau yang ngajak-ngajak itu tuh biasanya mereka tuh tahu tuh, sadar potensi tuh, kalau sama dia bakal naik nih follower gue nih gitu. Beberapa kali kok ada temenku di Surabaya, dia panggilannya tuh Ratu Tobrut. Dia dari followersnya 30.000 kalau nggak. Apa panggilannya? Ratu Tobrut di Surabaya. Ratu Tobrut. Ratu Tobrut di Surabaya. Dia dari followers 30.000, konten sama aku sampai sekarang mau 200.000. Wah? Iya, mau mau nyalip followersku. Sedangkan aku masih 200.000. Kenapa kalian nge-follow Tobrut itu anjing? Tahu? Kenapa gak aku? Ya, memang itu. Mereka tuh nonton konten lu bukan pengen ngeliat lu, bukan. Mereka pengen ngeliat Tobrut. Iya bener. Kebanyakan yang nonton konten gue kuli pabrik yang masuk kerjanya shift 3. Oh. Yang udah pusing sama kerjaannya, lihat konten itu wah seger Capek nih. dia kan bisa. Di kamar mandi sambil gini. Lihat dan Sama kuproy. Gitu. ada yang nanya lagi, kalau nggak buat tanya dari fans nih, ini pertanyaan terakhir nih, terakhir. Kayaknya nggak ada nih, pertanyaan udah habis pertanyaan. Kocak. Habis nih kayaknya pertanyaan nih. Tuh. Udah semua nih. Udah semua. Itu ada satu lagi tuh katanya. Lu kan sekarang udah gini nih, udah banyak. Udah gini gimana? Emang dia begini terus? Bikin manajemen, ada manajemennya sendiri kalau untuk ngurus kayak kontrak lu, apa lu jalan sendiri aja, maksudnya ada tim manajemennya buat. Kalau gitu kan. ikut manajemen enggak, tapi lebih kayak ada yang mengadminkan gitu. Apa sih? Yang pegang admin dan segala macam. Cuman tetap dari pantauanku. Admin sosial media lah ya. Admin sosial media, admin endorse dan segala macam. Itu yang tak pasrahin semuanya gitu. Tapi kalau ikut manajemen dan segala macam enggak sih. Soalnya rata-rata anak yang ikut stand up itu idealisnya tinggi banget, Pak. Gak mau diatur, Pak. Iya. Karena kreativitasnya itu selalu ada dan mungkin sing bersinggungan langsung sama entah itu sosial, budaya, politik atau agama. Jadi ikut manajemen, apalagi yang manajemennya nggak searah gitu ya, bakal bentrok di situ. Soalnya bener-bener liar pemikirannya gitu. Makanya rata-rata pun kalau misalnya punya manajemen ya bikin manajemen sendiri. Iya, yang searah. Kayak teman-teman stand up comedian itu pasti manajemennya sendiri, yang searah. Masih manajemen stand up atau apa gitu. Tapi lu punya manajer? Gak ada, nyebutnya nggak manajer. Tobrut? Cuman enggak Tobrut doang. Cuman admin doang. Gue pikir lu bakal secara persona kan lu udah kayak gitu, lu mau bikin persona yang maksudnya emang mau lanjutin tuh persona, lu kemana-mana memang bawa asisten atau enggak manajer yang Tobrut gitu kan, jadi orang-orang ngeliat lu, wah anjing si Koko nih, anjing angkuh sombong banget anjing gitu. Nah, pencapaianku yang belum tersampaikan, aku ingin bertemu Hotman Paris. Ayo kita adu Tobrut. Oh, Bang Hotman tuh. Kita di HW. Abang Hotman ngerangkul cewek, aku juga ngerangkul cewek. Oh, itu ya. Mau ngadu ngadu ini ya, ngadu ani-ani ya. Ngadu ani-ani Tobrut tuh. Ntar enggak bisa lo. Ntar lu
Adu tobrut-tobrutan nama Bang Horman. Dandi, terima kasih banyak Dandi. Siap. Thank you banget lu jauh-jauh dari Surabaya Terima naik kasih. Juki-jaki-juk ya kan? Iya. Kenapa lagunya? Surabaya ke Jakarta. Terima kasih. Terima Nanti kasih banyak. kalau butuh apa-apa, butuh pas main di Surabaya, butuh sesuatu, kabari saja. Iya, paling kalau gua sih kalau misalnya ke Surabaya itu paling nyari tempat wisata, misalnya wisata religi, masjid-masjid yang Oh, di iya. mana gitu. Kalau wisata lainnya enggak apa-apa. Kabari saja. Bang. Dandi, thank you Bang, thank you. Siap. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.